Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng suping ke channel abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton pengalaman orang Indonesia berada di Malaysia, berkuliah di Malaysia, dan bagaimana pendapat dia tentang di Malaysia. Kita akan sama-sama nonton. Ini pengalaman perkongsian jujur daripada orang Indonesia sendiri guys, oke? Jadi moga kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share video ini. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton video ini 1-2. Tadi you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Tak, you cakap tadi kedai tadi kat mana? Apa? Kecepatan. Boleh nggak ngomongnya pelan-pelan dikit? Tak, you cakap tadi kedai tu dekat mana? Oh, gitu dong, dekat sana. Oh. Rak lu apa-apa Roger? Apaan? Tak, I cakap I gerak dulu apa-apa Roger. Oh, oke. Nak balik pukul apa Let lu awal lagi. Sumpah nggak paham ngomong apa. Tak, I cakap nak balik pukul berapa Relax dulu awal lagi ni. Sekejap lagi. Oh. Gue lanjut S2 S2. di Malaysia. Alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya Beasiswa Malaysia International Scholarship. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa cek info lengkapnya di website Jadi beasiswa.mahe.gov.my. ini orang Indonesia berkuliah di Indonesia. Beasiswanya buka, cuman kayaknya tahun ini beasiswanya lagi nggak buka karena gue lihat di websitenya itu infonya masih yang tahun lalu. Untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup simpel, tinggal submit dokumen persyaratan aja kayak paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, dan dokumen lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja di websitenya. Tapi memang ada proposal penelitian dan esai yang harus disubmit. Jadi untuk esai dan proposal ini mandatory ya. Mana tahu ada yang berminat. Pendaftarannya itu biasa dibuka 1 bulan dari akhir bulan April sampai akhir bulan Mei. Tahun ini aku nggak tahu ya buka atau diundur. Beasiswa ini tuh mengcover full tuition fee dan juga ada living allowance. Untuk fee visa dan travel fee itu nggak di cover ya teman-teman. Jadi kayak biaya pribadi. Prosesnya sendiri itu ada pendaftaran. Terus nanti kalau berkas teman-teman lengkap dan esainya memenuhi kriteria beasiswa Malaysia International Scholarship, teman-teman berkesempatan untuk masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu Wawancara. Dari wawancara itu tinggal pengumuman. Jadi benar-benar prosesnya itu sebenarnya nggak ribet, cuman submit berkas sama wawancara. Untuk wawancaranya sendiri kan tentang pribadi teman-teman kayak LPDP. LPDP itu kan ada beberapa versi wawancara. Nah kalau ini wawancaranya adalah presentasi proposal yang udah teman-teman bikin. Oh, jadi begitu. nanti bikin materinya, terus habis itu ada panelis yang akan menilai presentasinya teman-teman. Tipsnya buat lolos gimana? Mungkin aku jabarin sedikit dulu, nanti bisa di-reveal di next feed kali ya. Pertama, saranku persiapin dulu sertifikat bahasa Inggris. Bisa TOEFL atau IELTS. Enaknya di MIS itu bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL yang tanpa speaking dan writing. Dari segi biaya lebih murah dan juga keluarnya tuh lebih cepat. Kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris, yang lainnya akan lebih mudah dan gampang karena teman-teman jadi bisa fokus nyiapin esai dan proposal lebih lama dan juga lebih dalam. Kedua, riset tentang beasiswa itu sebanyak-banyaknya. Yang aku sadari, salah satu kunci untuk dapetin beasiswa itu adalah menyesuaikan dokumen yang kita submit dengan aiming beasiswanya. Jadi setiap beasiswa itu punya tujuan yang berbeda-beda. Contohnya LPDP. Kalau LPDP itu pengen tribute back to the community. Nah, kalau MIS ini adalah supaya international students yang terpilih bisa contribute untuk risetnya Malaysia dan kasih temuan yang bisa bermanfaat untuk negaranya. Jadi, proposal yang aku bikin itu ya tentang issues yang ada di Malaysia. Setelah pengumuman diterima beasiswanya, dari UNIF-nya itu kita yang cari sendiri. Jadi bukan dari pihak beasiswanya. Oh, beasiswa sejak mau apply lah. Itu yang sudah ditentukan oleh Macam MIS. tuh. Kalau udah resmi diterima, tinggal confirm aja ke pihak MIS-nya. Udah deh, tinggal urus visa dan terbang ke Malaysia. Kalau misalnya ada info yang belum jelas, boleh di komen aja. Nanti aku bahas di video selanjutnya. Driving. Culture shock driving. Orang Malaysia terkejut. Orang Malaysia kaget. Selesai. Kalau lagi pergi ke KL, jangan pernah nginep di hotel karena kalian akan rugi.
Karena dengan harga yang sama, kalau kalian nginep di apartemen besar. itu udah bisa dapetin fasilitas yang lebih lengkap. Ada full kitchen, mesin cuci, kulkas. Jadi kalian kalau mau masak dan berhemat itu bisa banget. Dan juga udah ada swimming pool yang menghadap ke KLCC. Yang best kalau kalian sewa apartemen itu kalian bisa nginep lebih dari 2 orang karena biasanya kalau di hotel itu maksimum capacity-nya cuma 2 orang. Nah, jadi bisa kongsi lebih murah atau bisa patungan lebih murah. Jadinya akan lebih hemat. Gue sewa apartemen seluas ini dan selengkap ini fasilitasnya itu nggak nyampe 500.000 rupiah atau cuman 141 Wah, ribu. 141 Jadi benar-benar ya. worth it banget. Wow. Kalau kalian suka masak, di sini tuh udah disediain peralatan masaknya dan udah ada kompor juga. Jadi benar-benar tinggal bawa bahan-bahannya aja. Dan Ada kalau washing kalian machine mau lagi. Cuci juga bisa banget. Cuci di sini. Terus juga kalau mau taruh bahan masakan, buah-buahan bisa di kulkas, dan kalau mau ngangetin makanan bisa pakai microwave-nya. Benar-benar lengkap banget sih ini. Untuk toiletnya dia kepisah gitu, bagian basah dan bagian keringnya. Terus ini kasur dia king size bed, jadi cocok kalau mau bareng keluarga atau nginep sama teman-teman. Dan pintu yang ke arah kitchen itu bisa ditutup dan ada sofa Yo, juga. besar, Jadi oh. dengan harga 500 ribuan atau 140 ringgit, menurut gue worth it banget kalau kalian mau nginep di sini. Ya besar. Nama apartemennya di Majestic Place, ada di Jalan Pudu. Orang gila mana yang kabur S2 ke luar negeri pakai beasiswa? Resign pula dan ninggalin karir di Jakarta. Orang gila mana? Ada supermarket di Malaysia yang jual Indomaret. barang-barang Indonesia lengkap banget. Dari makanan, minuman, obat-obatan, sampai bumbu dapur pun ada. Kalau Macam gini sih, Indomaret. aku udah gak perlu minta kirim stok tiap bulan dari rumah. Jadi kemarin aku lagi main ke PJ, terus nemuin Indo kedai Groceries. Indogrocer ini. Pas masuk, ternyata isinya lengkap banget. Aku sampai kalap buat beli banyak-banyak barang. Jadi yuk, temenin aku sekalian haul. Baru masuk, aku udah disambut dengan sosis Kanzler dan mereka jual juga nuggetnya. Terus di kulkas ini isinya semua minuman Indonesia yang aku jarang bisa temuin di supermarket sini. Ini etalase yang bener-bener bikin vibes aku kayak lagi belanja di supermarket Indonesia. Kalau di Malaysia biasanya mie itu dijual langsung 1 pack. Nah, kalau di Indonesia mie instan itu dijual satuan kayak gini. Banyak cemil-cemilan juga ada di sini, ada kacang-kacangan, permen, beng-beng, dan yang sering Beng-beng. dijastip orang Malaysia, coklat Silver Queen juga ada. Terus juga minuman saset yang murah-murah, mereka jual juga, bisa dibeli satuan atau 1 pack. Pokoknya di sini lengkap banget kalau kamu mau cari bumbu dapur sampai Rauhon. sirup marjan karena sebentar lagi bulan puasa pun juga ada. Haul kali ini aku beli banyak macam-macam barang dan belanja sebanyak ini. Jadi kalau kalian mau hunting barang Indo, langsung aja ke Indo Grocer yang ada di Petaling Jaya. Mereka jual banyak barang, lengkap banget. Jadi kalian bisa langsung belanja Indo ke sana. Groceries. Kenapa gue pilih Malaysia sebagai negara untuk lanjut studi S2? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, jarak Indo-Malaysia tuh dekat. Jadi kalau misalnya mau pulang gampang dan harga tiket pun masih relatif murah. Dua, nggak susah cari makan makanan halal, dan makan Indonesia tuh di sini banyak banget, jadi nggak bakalan homesick. Harga makanannya pun murah, bahkan bahan makanan mentah di sini lebih murah dibanding di Indonesia. Yang terakhir yang paling penting, Malaysia itu negara Muslim, untuk ibadah itu kita nggak ribet. Setiap public places pasti udah ada surau atau Musola. Nah, di setiap surau itu pasti udah ada telekung atau mukenanya, tapi gue selalu bawa sendiri supaya lebih nyaman dan lebih praktis aja sih. Ini gue bawa mukena travel dari Alifwear, series Blumen Collection. Telekung ini tuh seukuran font aja, jadi benar-benar travel friendly banget, dan kita udah dapat sajadah kecil untuk muka, dan di bagian mukanya juga bisa di-adjust. Bahannya parasut premium dan ini dia motifnya cantik banget kan. Kalau dipakai sholat ini tuh nyaman banget dan dia juga bisa di-adjust kalau kerudung kalian nggak mau rusak. Di Indo telekung ini tuh viral banget. Nah sekarang udah boleh dibeli di Malaysia, linknya udah aku taruh di bio ya. Itu tadi alasan gue lanjut studi di Malaysia. Jadi gimana? Tertarik juga kah lanjut studi di sini? Aku mau tes kawan Malaysia aku yang sering ulang-alik Indo. Mereka ngerti nggak Short form. Indonesia yang pelit-pelit? Okay, sinetron tuh sebetulnya short form. Akak tahu tak dia short form apa? Sinetron Cinema Network Ron. Apa? Sinema elektronik. Oh. Oke. Lepas tu lagi satu Japri. Japri. Nama kawan aku. Japri. Jap. Ribet. Bukan. Jalur Oh, pribadi. Japri. Macam. Jalur pribadi. Oh, Japri. Japri. Oh, Faham. Okey, kau pula. Kau kan dah sering ulang-alik Indo kan? Gabut. Tahu. Jap. Gabut is like bosan. Tapi boot is brutal. Betul kah guys? Try. Gaji buta.
Oke, Gaji karena buta. tadi bisa, ini short form tapi susah. Cutting. Cutting. Pas. Kalau cutting tahu ah Kalimantan Tengah. Cutting tahu. Kakak tingkat. So, itu macam senior. Oh, dan cutting. Calon untuk orang MBB. Texting. MBB. Mandi bareng-bareng. Mandi bareng-bareng. Mari bar. M tuh maaf. Main bareng. Pes, Iya kah? pes. Maaf ya. Maaf. Oh, baru balas. maaf baru balas. MBB cuy. Buat reply-nya nanti. MBB ya. Syifa, aku kepengen lah makan kebab. Yuk kita ke sono. Kalau orang Jaksel bukan cakap kepengen, tapi BM. BM apa tuh? Short form ke? Iya, BM tuh singkatan, banyak mau. Jadi kayak craving gitu. Aka jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah ditekan gitu. Banget. Banget. Kita udah sering makan Enak sini. banget. Ya sih, aku sering makan di sini dong. Nggak usah pakai sidan dong. Iya, aku udah sering makan sini. Dah gitu aja. Oh, aku selalu tengok sinetron. Asyik nasi sama adong aja. Patutlah Aka nih selalu makan Damaskus sebab sedap doh. Tadi makan nasi Arab. Enak cuy. Cuy udah nggak zaman lah kak. Enak aja. Orang Malay memang suka cakap cuy. Gue pulang dulu ya. Lo hati-hati. Janganlah pakai lo gue. Nggak pantas kak. Pakai aku kamu aja. Kak kan kalau orang Malaysia pasti nyamannya pakai aku kamu kak. Ya ke? Syifa, orang Indonesia kalau nak pergi Jepun tak payah visa kan? Sebab aku baca dekat Google, orang Indonesia free visa kalau ke Jepun. Enggak lah, kalau yang free visa itu cuman buat pemegang E-passport. Kalau paspor biasa kayak aku, kan tetap harus apply visa juga. Kan aku udah pernah bilang. Iya ke dah pernah cakap? Aku lupa dah pernah cakap Bukan Jepun je Syifa, kita orang free visa. Eropah pun sama. Just book and terus pergi. Yuni, bukan Europe je lah. Kau nak aku listkan satu-satu ke? Ada 180 lebih negara lah. Memang lo kalian bully aku. Maju. So, hari ini I tengah golf dekat Kota Damansara Driving Range. Golf dekat Malaysia ni considered as murah gila sebab dalam 100 balls tu kalau kita nak golf, kita kena bayar only RM16 driving je, range atau dalam bakal ini. rupiah tu RM50,000 macam tu. Kalau dekat Jakarta, at least kita kena bayar RM150,000 atau dalam RM45. Perbezaan harga dia cukup jauh. And then dia punya driving range ni bagus, banyak pads and ada 2 aras juga. So kita boleh exercise lah, and then kita juga boleh sewa stick only RM5 je atau dalam RM17,000. So sangat murah. And sesiapa pun boleh exercise, student ke, kerja ke. Facility dia juga cukup lengkap, ample parking, and then kalau nak guna MRT, you kena turun dekat MRT Surian. I rasa I akan sering golf selama duduk dekat Malaysia ni sebab dia murah and affordable sangat. Oke guys, jadi demikian pengalaman jujur, perkongsian jujur dari orang Indonesia selama berada di Malaysia. Jadi begitulah pengalaman guys. Semoga video yang saya bawakan ini bisa memberi manfaat, memberi hiburan, dan yang paling penting memberi info tambahan buat kawan-kawan semua lah guys. Jadi pendapat kalian gimana guys? Komen di ruangan komentar di bawah. Dua negara ini, Indonesia dan Malaysia, ini jiran yang sangat dekat nih. Jadi moga sentiasa ada vibes positif yang bisa kita sebarkan bareng gitu kan. Jadi sampai di sini video dulu pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Komen, like, komen dan share. Komen di ruang komentar di bawah, like dan share video ini guys. Terima kasih karena nonton. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.